calon menantumu bekerja sambil setengah telanjang? Mendengar kalimat itu, jantungku seakan berhenti berdetak. Untuk menceritakan ini, aku harus kembali ke beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, tanggal pernikahan putraku ditetapkan secara tiba-tiba. Bu, bagaimana kalau akhir bulan depan? Aku sudah pesan gedungnya. Budi, putra tunggalku, mengatakannya begitu saja. Padahal, aku bahkan belum pernah melihat wajah gadis itu. Apa? Kamu sudah pesan? Tanpa bertanya dulu padaku, ibu kan sudah tidak muda lagi, jadi tidak perlu ditunda-tunda. Wajahnya bisa dilihat nanti saat bertemu. Aku kehilangan kata-kata. Untuk sesaat, lidahku keluh dan aku hanya bisa tertawa. Tawa yang pahit dan canggung. Namaku Wati. Saat ini aku menikmati masa pensiun dengan tenang, tetapi di masa muda, aku dan suamiku berhasil membangun sebuah rumah kos kecil. Berkat itu, aku bisa membesarkan dan menyekolahkan putra tunggalku tanpa kekurangan. Budi adalah kebanggaanku. Tapi, pernikahan yang begini mendadak, aku tidak tahu wajahnya. Bahkan namanya pun aku tidak tahu jelas. Calon menantu yang belum pernah sekalipun muncul di hadapanku. Apa kesalahan putraku sampai pihak perempuan mau menikah tanpa bertemu keluarga lebih dulu? Pikiran itu terus menggangguku. Dan pikiran itu segera berubah menjadi sebuah gosip. Wati, calon menantumu itu, kamu tahu dia kerja di mana? Rini, sahabat dekatku, membuka percakapan. Kerja di mana memangnya? Itu loh. Katanya dia kerja di pemandian umum tradisional. Jadi terapis lulur, kadang jaga kasir juga. Bekerja di tempat banyak orang begitu. Aku meletakkan cangkir tehku. Perutku terasa mual. Pemandian umum? Sekalipun zaman sudah berubah, membayangkan seorang gadis yang akan menikah bekerja di tempat di mana ia harus melihat orang lain tanpa busana. Bahkan ia sendiri harus bekerja dengan pakaian minim membuat pikiranku kalut. Malam itu, aku membuka-buka album foto putraku. Berharap setidaknya ada satu foto gadis itu. Tapi tidak ada dimanapun. Foto wisuda kuliah, acara makan malam kantor, pernikahan teman-temannya ada, tetapi jejak gadis itu tidak ada. Terlalu sunyi. Dan kesunyian itu memicu kecurigaan yang lebih besar. Aku merenung. Apa aku yang berpikiran sempit? Atau mereka benar-benar menyembunyikan sesuatu? Keesokan harinya, aku mampir ke warung sayur langgananku. Dua ibu-ibu yang sedang memilih cabai berbisik-bisik. Gadis itu baik sekali, loh. Tapi apa ya pantas hidup seperti itu zaman sekarang? Mendengar itu, aku yang hendak berbalik, menghentikan langkahku. Baik, tapi, apa dia benar-benar cocok untuk budiku? Putraku bekerja di perusahaan multinasional. Reputasinya baik, gajinya lumayan. Tentu. Satu-satunya hartaku hanyalah rumah kos ini. Tetapi aku punya kebanggaan telah membesarkan seorang anak dengan benar. Dan kini, aku goyah di hadapan gosip semacam ini. Malam semakin larut, pikiranku semakin bercabang. Kalau aku datang langsung ke sana, apa aku akan menemukan sesuatu? Sejak saat itu, sebuah gambaran aneh mulai terbentuk di kepalaku. Pemandian umum, handuk, uap air yang mengepul, dan seorang gadis muda di dalamnya. Akhirnya aku memutuskan. Aku harus memeriksanya sendiri. Aku tidak bisa menyetujui pernikahan ini begitu saja. Pergi untuk mengamatinya diam-diam. Aku merasa tidak seharusnya melakukan ini, tetapi ini menyangkut masa depan putraku. Jika aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri seperti apa calon menantuku itu, aku mungkin akan terus cemas seumur hidup. Aku sengaja memilih waktu pagi di hari kerja. Pikirku, pengunjung tidak akan terlalu ramai dan akan lebih mudah untuk melihat wajahnya. Setelah ragu-ragu cukup lama di depan pemandian umum yang belum pernah kukunjungi, aku perlahan mendorong pintunya. Seorang gadis muda yang duduk di meja kasir langsung menarik perhatianku. Dengan celemek berwarna krem cerah, rambut diikat rapi, ia sedang melipat handuk. Secara naluriah aku tahu. Ah, ini dia anaknya. Selamat datang, Bu, sapanya sambil menundukkan kepala. Suaranya lembut dan tutur katanya sopan. Aku sengaja tidak menatap matanya dan hanya mengangguk. Saat menerima handuk dan berjalan ke ruang ganti, pandanganku terus tertuju padanya. Sebenarnya tidak perlu sampai mengamatinya sedetail itu,
tetapi hatiku anehnya terus tertarik. Ruang pemandian penuh dengan uap. Lantai keramik kuning, cermin yang basah oleh embun, dan suara gayung beradu dengan air. Sudah lama sekali aku tidak merasakan suasana seperti ini. Aku teringat pemandian air panas yang dulu sering kukunjungi bersama almarhum suamiku. Dulu rasanya begitu biasa, sekarang hal biasa itu pun terasa asing. Ibu, airnya cukup hangat? Aku terkejut dan menoleh. Ternyata gadis yang tadi. Ia sudah berganti dengan seragam kerja. Lengan bajunya disingsingkan, mengenakan sarung tangan karet, dan di tangannya ada sebuah baskom kecil. Dari dekat, wajahnya terlihat jauh lebih jelas. Namun, riasannya sangat tipis, kulitnya tampak sedikit pucat, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Aku mengangguk. Ya, tidak apa-apa. Aku menjawab singkat dan pindah tempat. Hatiku berdebar-debar. Takut ketahuan. Setelah beberapa lama berendam, orang-orang mulai berdatangan. Ibu-ibu dari lingkungan sekitar saling sapa, dan mengobrol dengan akrab. Aku hanya duduk diam di sudut, mengamati setiap gerak-geriknya. Ada seorang ibu muda yang membawa anaknya. Ketika si anak terpeleset di dalam kolam, gadis itu dengan sigap mendekat, menahan tubuh si anak, dan berkata lembut sambil tersenyum. Hati-hati ya, Dik. Di sini licin, ibu si anak berkali-kali mengucapkan terima kasih. Gadis itu kemudian mendekati seorang nenek, meletakkan kursi kecil untuknya, dan bertanya apakah ia butuh bantuan untuk menggosok punggungnya. Melihat semua itu, hatiku terasa aneh. Sepertinya dia bukan orang yang kubayangkan. Aku, yang datang hanya karena percaya pada gosip, merasa malu pada diri sendiri. Tiba giliranku. Aku meminta layanan lulur, dan gadis itu yang datang menghampiriku. Silakan berbaring dengan posisi yang nyaman, Bu. Biar saya bantu. Sejenak aku bimbang. Haruskah aku menolak dan pergi? Atau tetap berbaring dan memastikannya sampai akhir? Akhirnya, aku telungkup. Terdengar suara sarung tangan karet yang menyentuh kulitku, dan tangan yang hati-hati mulai menggosok punggungku. Ia bekerja dalam diam, tetapi dengan penuh ketelatenan. Ia terus bertanya apakah suhu airnya pas, apakah posisinya tidak nyaman. Sikapnya terasa begitu tulus. Saat sedang menggosok punggungku, ia terdiam sejenak, lalu dengan ragu-ragu berkata pelan. Maaf, Bu. Ya, punggung ibu. Mirip sekali dengan punggung almarhumah ibu saya. Tiba-tiba saya jadi teringat. Seketika aku menahan napas. Ia kembali bekerja tanpa kata, tetapi satu kalimat itu menusuk hatiku. Aku sejenak lupa bahwa gadis ini adalah kekasih putraku. Ia terasa seperti seseorang yang kesepian. Setelah selesai dan mengeringkan badan, aku diam-diam kembali menatapnya. Ia sedang membersihkan kaki seorang pelanggan lain dengan hati-hati. Dengan punggung yang membungkuk dalam, ia merapikan celemeknya yang basah sambil terus bekerja dalam diam. Pemandangan itu anehnya membekas lama di mataku. Aku mengambil handuk dan kembali ke ruang ganti. Tapi hatiku seakan masih tertinggal di ruang pemandian tadi. Meskipun aku sudah berganti pakaian, pikiranku masih kacau. Kalimat gadis itu mirip dengan punggung ibu saya terus terngiang di telingaku. Dengan handuk yang masih melilit kepala, aku duduk di sudut ruang istirahat sambil memegang secangkir teh hangat. Aku ingin segera pergi, tetapi rasanya ada sesuatu yang menahanku. Gadis itu masih sibuk bergerak. Seorang ibu-ibu tak sengaja merobek kantong plastiknya, dan gadis itu dengan sigap mengeluarkan karet gelang dari saku celemeknya untuk mengikatnya. Nah, sekarang sudah aman, Bu. Tidak akan tumpah lagi. Ibu itu tertawa dan menepuk punggungnya. Wah, kamu cekatan sekali. Di sudut dekat kasir, seorang nenek berdiri sambil terpincang-pincang. Gadis itu berlari menghampiri dan memapahnya. Mari saya antar ke dalam, Nek. Hati-hati, licin. Langkahnya cepat, tangannya selalu memegang sesuatu, tetapi raut wajahnya sama sekali tidak tampak lelah. Atau mungkin ia lelah, tetapi ia tetap tersenyum. Kepada para nenek, kepada anak-anak, kepada rekan kerjanya, kepada siapa saja. Tak lama kemudian, ia kembali ke kasir dan menulis sesuatu di samping daftar pelanggan. Aku sengaja berjalan mendekat dan pura-pura melirik catatan itu. Nenek kamar 405. Lututnya sering sakit.
Cek suhu air sebelum beliau masuk. Jantungku berdebar kencang. Itu bukan sekadar catatan karyawan biasa. Itu adalah catatan tulus dari seseorang yang berusaha mengingat orang lain. Aku berhenti di depan mesin penjual minuman. Saat itu, ia sedang bersandar sejenak di dinding untuk menyeka keringat. Handuk di tangannya tampak usang dengan ujung yang sedikit robek. Dompet kecil di saku celemeknya penuh dengan selotip. Layar ponselnya retak di satu sisi, dan di belakangnya tertempel selembar kertas kecil bertuliskan tangan. Info beasiswa Akademi Keperawatan. Sebelum mengenalkan Budi, ziarah dulu ke makam ayah, ibu. Aku menahan napas. Nama Budi tertulis di sana. Masa depan yang digambar oleh gadis itu ada di sana. Dan di masa depan itu, tersimpan niat tulus dari lubuk hatinya untuk menemui orang tuanya yang telah tiada terlebih dahulu. Saat itulah aku sadar. Gadis ini tumbuh tanpa orang tua, karena itu ia ragu saat menggosok punggungku tadi. Ucapannya tulus. Ia kembali bangkit, menyingsingkan lengan baju, dan menyapa seorang pelanggan paruh baya yang baru masuk. Cuacanya agak dingin, jadi suhu airnya sudah saya naikkan. Sebelum masuk, pakai handuk ini untuk menutupi badan dulu ya, Bu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan karena diperintah. Ini adalah karakternya. Tindakan yang muncul dari hati. Aku bangkit dan perlahan berjalan menuju pintu keluar. Di depan kasir, aku sekali lagi meliriknya. Dewi Lestari. Calon menantu yang begitu kucurigai. Gadis itu mengangkat kepala dan tersenyum sambil menyapa. Silakan beristirahat dengan nyaman, Bu. Aku menarik napas sejenak dan mengangguk. Kamu bekerja dengan baik. Ucapku singkat, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Udara di luar terasa dingin, tetapi hatiku anehnya terasa hangat. Ujung jarinya yang menyentuhku, tutur katanya, tulisan tangannya, semuanya membekas di hatiku. Saat meninggalkan pemandian itu, anehnya langkahku tidak terasa berat. Badanku terasa segar, tetapi pikiranku sangat kalut. Sinar matahari musim kemarau pecah di tengah udara dingin. Dalam perjalanan pulang, sambil memegang kemudi, aku menghela napas panjang. Punggungnya mirip ibu saya. Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Terdengar seperti ucapan sambil lalu, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Dewi Lestari. Kekasih putraku yang bahkan tidak ku ketahui nama dan wajahnya. Gadis yang baru hari ini kutemui, ternyata sangat berbeda dari yang kubayangkan. Setibanya di rumah, aku langsung terduduk di sofa ruang tamu. Tanpa melepas mantel, tanpa meletakkan tas. Aku hanya menatap langit-langit dengan hampa. Tenggelam dalam pikiran. Adegan-adegan yang baru saja kusaksikan berputar di kepalaku seperti film. Caranya menggerakkan tangan dengan hati-hati saat menggosok punggungku, kata-kata hangat yang ia ucapkan pada setiap pelanggan, dan catatan di dompet usangnya. Sebelum mengenalkan Budi, ziarah dulu ke makam ayah, ibu. Perasaan yang kurasakan saat melihat tulisan itu bukanlah sekadar keterkejutan atau kasihan. Itu adalah rasa malu. Hari ini aku pergi untuk memata-matai orang yang dicintai putraku, dan orang itu ternyata membawa catatan berisi niat untuk berziarah ke makam orang tuanya. Mungkin gadis itu jauh lebih dewasa dariku. Aku hanya sibuk memberinya label calon menantu yang pantas atau tidak, sementara dia sudah menggambar sebuah keluarga di dalam hatinya. Dengan berat hati, aku membuka tas dan mengeluarkan ponselku. Aku membaca kembali sebuah pesan lama dari Budi. Pesan yang ia kirim saat pertama kali mengaku bahwa ia serius menjalin hubungan dengan gadis itu. Bu, aku sedang menyukai seseorang. Kalau dilihat dari kacamata ibu, mungkin dia banyak kekurangan. Tapi setiap kali aku melihatnya, hidupku terasa menjadi lebih hangat. Aku harap ibu tidak meremehkan kehangatan itu. Aku menatap pesan itu lama sekali, lalu perlahan meletakkan ponselku. Apa yang selama ini kulihat? Seiring berjalannya waktu, seseorang secara alami akan memiliki standarnya sendiri. Itu bukan hal yang buruk atau salah, tetapi terkadang standar itu justru menjadi penghalang. Aku berdiri di depan gadis itu dengan standarku, dan ia justru memberiku ketulusan. Aku terus teringat tangannya saat menggosok punggungku di pemandian, ia menggosok punggungku sambil teringat ibunya. Dan aku merasakan tangannya sambil memikirkan masa depan putraku. Apakah aku akan menjadi ibu mertua yang baik? Bagi Budi, dan bagi gadis itu,
Akan menjadi seperti apa aku di mata mereka? Sebagai orang yang hanya mencari menantu kaya. Sebagai ibu mertua yang hanya peduli pada status dan pekerjaan? Itu bukan kehidupan yang kuinginkan. Ketika suamiku meninggal dan aku harus membesarkan anak sendirian, aku sering menangis setiap malam karena ibu-ibu mertua seperti itu. Tanpa suami, apa yang bisa kamu lakukan sendirian? Keluarga sepertimu tidak sepadan dengan keluarga kami. Setiap kali mendengar itu, aku berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan menjadi ibu mertua seperti itu. Apakah aku sudah melupakan janji itu? Aku kembali teringat cara Dewi melayani pelanggan. Mengikatkan kantong plastik yang sobek, memapah nenek yang sakit kaki, bahkan mencatat nyeri lutut nenek kamar 405. Itu bukan pekerjaan yang dilakukan karena disuruh. Itu murni keluar dari hatinya. Mengapa aku tidak bisa melihat hati seperti itu, dan hanya fokus pada pekerjaannya? Mengapa aku tidak memikirkan betapa tulus dan hangatnya cara ia menjalani hidup? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, tutur kata, sentuhan, dan tatapan mata Dewi muncul kembali. Caranya tersenyum padaku, caranya membungkuk untuk mengepel lantai pemandian dengan hati-hati. Setiap gerakannya menyentuh suatu tempat di dalam hatiku. Yang terpenting, aku bisa merasakan dengan seluruh tubuhku betapa hati-hati dan tulusnya ia menjalani hari-harinya. Itu bukan akting atau kepura-puraan. Itu adalah ketulusan. Catatan di ponselnya kembali terlintas di pikiranku. Info beasiswa akademi keperawatan, jadi dia masih terus belajar. Bekerja di pemandian sambil tidak menyerah pada mimpinya. Dan sambil merencanakan masa depan dengan budi, ia tidak lupa niatnya untuk berziarah ke makam orang tuanya. Aku menarik selimut hingga menutupi kepala. Tetapi dadaku tidak kunjung dingin. Malah semakin hangat. Tiba-tiba aku teringat masa laluku. Saat aku masih muda, membantu ibuku berjualan ikan di pasar untuk mengumpulkan uang kuliah. Dulu, tanganku bau amis dan celemekku kotor. Tapi aku tetap bekerja dengan gigih. Seandainya saat itu ada orang yang menghakimiku dengan sembarangan, betapa sedihnya aku. Tetapi hari ini, aku telah memberikan tatapan yang sama pada gadis itu. Untuk pertama kalinya, aku berpikir. Aku ingin benar-benar bertemu dengannya, bukan sebagai calon menantu, tetapi sebagai seorang manusia. Dan mungkin, aku bisa memandangnya seperti putriku sendiri. Pikiran itu perlahan mulai tumbuh. Setelah berpikir selama beberapa hari, aku kembali mendatangi pemandian itu. Sejak hari itu, hatiku tidak tenang. Semakin banyak berpikir, wajah gadis itu semakin jelas terbayang. Kali ini aku datang di akhir pekan. Dengan harapan bisa bertemu dengannya lagi, aku membuka pintu. Tetapi yang menjaga kasir adalah wajah yang asing. "Permisi, apakah ada yang bernama Dewi Lestari bekerja di sini?" Tanyaku hati-hati. Pegawai muda itu tampak bingung sejenak, lalu menggeleng. "Oh, Mbak Dewi, beliau sudah berhenti, Bu. Beberapa hari yang lalu." "Sudah berhenti?" Aku berdiri terpaku. Rasanya hampa. Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi, tetapi mendengar ia pergi begitu saja membuat hatiku kosong. Aku mendekati seorang pegawai yang lebih tua yang sedang merapikan handuk di sebelah kasir. Maksud saya gadis muda yang sebelumnya di sini. Anaknya ramah dan pendiam. Pegawai itu berhenti dan mengangguk. "Oh, Dewi ya? Aduh, anak itu baik sekali. Jarang ada anak seperti dia zaman sekarang," katanya sambil meluruskan pinggangnya. "Selama saya kerja di sini, baru pertama kali lihat ada anak muda yang begitu perhatian sama orang lain. Ulang tahun para nenek di sini dia hafal semua, kadang dia pakai uangnya sendiri untuk beli kue. Di usianya yang masih muda, iya. Sejak umurnya baru 20 ketaan. Awalnya dia datang untuk belajar kerja. Tapi karena rajin sekali, pemilik di sini terus mempekerjakannya. Katanya sambil kerja dia juga persiapan jadi perawat lansia. Malamnya dia kursus." Aku mengangguk, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumku. Ini bukan sekadar rajin. Ini adalah cinta. Cinta pada pekerjaan dan pada sesama manusia. Saat hendak keluar dari pemandian, aku melihat sebuah warung kecil di sebelahnya. Aku teringat pernah melihatnya berjalan ke arah sana sepulang kerja. Jadi aku tidak bisa melewatinya begitu saja. Pemilik warung menatapku. Dengan hati-hati aku bertanya, "Permisi, Pak.
Apa ada gadis muda yang sering kesini? Badannya agak kurus, selalu pakai celemek. Pemilik warung itu berbinar dan mengangguk. Oh, Dewi? Sering sekali. Biasanya beli nasi bungkus sama teh botol yang paling murah. Tapi setiap bayar, dia tidak pernah lupa menyapa. Terima kasih banyak ya, Pak. Satu sapaan itu saja rasanya hangat sekali. Lanjut si pemilik warung, tenggorokanku tercekat. Seseorang yang bahkan di tempat yang tidak dilihat orang pun tidak lupa mengucapkan kata-kata hangat. Seorang anak yang bahkan dalam pengeluaran kecil pun menyertakan ketulusan. Saat hendak pergi, mataku tertuju pada sebuah papan pengumuman kecil di dalam warung. Di sana tertempel beberapa kartu ucapan terima kasih. Salah satunya ditulis dengan pulpen merah muda. Pak, terima kasih untuk nasi hangatnya waktu saya harus lembur. Berkat itu saya bisa kuat. Saya juga ingin menjadi orang seperti Bapak bagi orang lain. Dewi Lestari. Aku berdiri terpaku di tempat itu. Baru sekarang aku mengerti sejauh mana kehangatan seseorang bisa tersalurkan. Bahkan setelah keluar dari warung, langkahku terasa berat. Aku berjalan perlahan di sekitar sana, tenggelam dalam pikiran. Di sebuah tikungan, aku melihat seorang nenek kesulitan membawa keranjang belanja yang berat. Tanpa sadar aku mendekat dan membantunya, lalu nenek itu tiba-tiba berkata, "Zaman sekarang jarang ada orang seramah ini. Dulu ada gadis di pemandian itu juga begitu. Setiap kali lihat saya, pasti dibawakan tasnya, diingatkan hati-hati di tangga." Gadis pemandian? Iya, namanya Dewi kalau tidak salah. Anak yang baik sekali. Waktu saya bilang pinggang saya sakit, dia sampai bawakan koyo dari rumahnya. Entah dari mana dia belajar punya hati sebaik itu. Nenek itu terus bercerita bahwa Dewi hafal semua nama para lansia di lingkungan itu. Bahwa ia kadang mengantarkan lauk untuk kakek yang tinggal sendirian. Cerita-cerita itu menumpuk satu persatu, membuat dadaku semakin sesak. Malam itu, aku mencari orang lain lagi. Pemilik sebuah klinik kecantikan di dekat sana. Aku teringat Budi pernah sambil lalu bercerita bahwa Dewi juga akrab dengan pemilik klinik itu. Begitu mendengar ceritaku, pemilik klinik itu langsung tersenyum ramah. Oh, anak baik itu. Dia anak yang luar biasa. Katanya tidak punya orang tua, tapi rajinnya bukan main. Setiap hari setelah kerja, malamnya dia ikut kelas perawat lansia. Di sela-sela itu, dia kadang mampir ke sini untuk beli krim buat para nenek. Hadiah untuk para nenek? Iya, katanya dia mau pakai saat memijat kulit mereka. Bicaranya pun manis sekali. Katanya, nanti kalau sudah benar-benar kerja di panti jompo, dia ingin membersihkan tangan para nenek satu persatu dengan tulus. Mendengar itu, aku menangis dalam hati. Apakah aku selama ini bukan sedang mencari menantu yang baik, tapi sebenarnya aku hanya tidak mau memeriksa hatiku sendiri? Dewi sudah menjadi orang yang sangat baik. Siapapun yang melihatnya pasti tahu ia orang yang hangat dan pekerja keras. Dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan orang lain lagi. Pemilik apotek di lingkungan itu, yang juga menceritakan tentang Dewi. Anak itu kalau datang beli obat flu, pasti tanya, "Ada diskon tidak, Bu?" Waktu saya tanya, ternyata obatnya bukan untuk dia, tapi untuk salah satu nenek di pemandian yang sedang sakit. Dari mulut semua orang, keluar cerita yang sama. Betapa besar rasa peduli Dewi pada orang lain, betapa tulusnya ia menjalani hidup. Aku pulang dan berdiri di depan cermin. Lama aku menatap diriku sendiri. Di sana, ada wajah seorang calon ibu mertua sombong yang mencoba menghakimi seorang calon menantu. Malam itu, aku mulai menulis surat panjang. Tanpa tahu untuk siapa surat itu, aku terus menulis namanya, Dewi Lestari. Orang yang kuhakimi tanpa mengenalnya, tetapi sesungguhnya memiliki hati yang paling hangat. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Teh di cangkirku sudah dingin, televisi mati, tetapi di dalam hatiku ada sesuatu yang terus mengalir tanpa henti. Tutur katanya, cara berjalannya, sapaannya, dan senyumnya yang tenang. Seharusnya aku tidak perlu memandangnya seburuk itu, gumamku pelan pada diri sendiri. Dulu aku juga seorang menantu, seseorang yang harus hidup sambil peduli pada pandangan orang lain. Mengapa aku begitu cepat melupakan masa itu? Dewi Lestari. Anak itu pendiam. Ia tidak banyak bicara atau menonjolkan diri.
Ia hanya seseorang yang diam-diam melakukan apa yang perlu dilakukan. Seseorang yang menjaga posisinya dengan baik meskipun tidak terlihat oleh orang lain. Melihatnya, aku teringat masa mudaku. Setelah suamiku tiba-tiba pergi, aku sendirian membesarkan Budi sambil menjaga rumah kos kecil kami. Orang-orang, meskipun tidak mengatakannya, menghakimi dengan tatapan mereka. Seorang janda mengurus bangunan sendirian. Seorang janda membesarkan anak laki-laki. Aku bertahan melewati semua tatapan itu. Karena itu, aku harus menjadi kuat. Dan untuk melindungi apa yang kumiliki, aku belajar untuk mencurigai orang lain terlebih dahulu. Tetapi sekarang, apa artinya semua itu? Yang ingin kulindungi pada akhirnya adalah manusia. Kan? Budi, putra tunggalku, dan orang yang dicintai putraku itu, kuhakimi hanya karena pekerjaannya, latar belakang keluarganya, dan tempat kerjanya di pemandian umum. Padahal, aku bahkan tidak mencoba untuk mendengar orang seperti apa dia, dengan hati seperti apa dia hidup. Sebenarnya aku takut. Aku takut putra yang kubesarkan dengan susah payah ini akan bersama dengan seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda denganku. Apakah gadis itu akan membawa pengaruh buruk pada Budi? Apakah keluarga kami akan goyah? Itulah ketakutanku. Tapi itu semua hanya salah sangkaku, hanya prasangkaku. Aku diam-diam mengambil ponsel dan membaca kembali pesan Budi. Bu, setiap kali aku melihatnya, hidupku terasa menjadi lebih hangat. Kalimat itu baru benar-benar meresap sekarang. Gadis itu adalah orang yang hangat bagi putraku. Ia memberikan penghiburan yang tidak bisa kuberikan, memberikan kasih sayang yang tidak sempat kuberikan. Kalau dipikir-pikir, Budi memang sudah berubah. Ia jadi lebih sering tersenyum, dan bahkan setelah pulang kerja pun suasana hatinya tampak baik. Aku juga sering melihatnya tersenyum sendiri sambil menatap ponselnya. Ternyata semua itu karena Dewi. Aku teringat kembali kartu ucapan terima kasih yang dikirim Dewi. Saya juga ingin menjadi orang seperti itu bagi orang lain. Betapa murni dan tulus hati yang terkandung dalam satu baris itu. Baru sekarang aku mengerti. Gadis itu adalah orang yang ingin membalas kebaikan yang ia terima. Jika pemilik warung memberinya nasi hangat, ia juga ingin memberikan kehangatan seperti itu pada orang lain. Jika para lansia di lingkungannya menunjukkan perhatian padanya, ia akan merawat mereka dengan lebih teliti. Jika orang seperti ini menjadi menantuku. Tidak, jika orang seperti ini menjadi bagian dari keluargaku, betapa indahnya. Baru sekarang aku bisa menerimanya. Bukan sebagai menantu, tetapi sebagai manusia, aku ingin menerima Dewi Lestari. Aku merasa sedikit tahu betapa kesepiannya ia selama ini, betapa ia harus menguatkan dirinya sendiri untuk sampai di titik ini. Tiba-tiba, aku teringat masa-masa sulitku. Saat membesarkan anak sendirian tanpa suami, saat orang-orang di sekitar menunjuk dan berbisik. Saat itu, seandainya ada satu orang saja yang menatapku dengan hangat, betapa besar kekuatannya. Tetapi aku tidak memberikan tatapan hangat itu pada Dewi. Malah, aku hanya memberikan tatapan curiga dan waspada. Aku melihat ke cermin. Air mata menggenang di mataku. Mungkin air mata ini bukan untuk gadis itu, melainkan air mata yang membersihkan kesombongan dan kekakuan yang selama ini menumpuk di hatiku. Aku berkata pelan. Maafkan aku, Dewi. Aku terlambat melihatmu. Dan sekarang, aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Bukan sebagai ibu mertua dan menantu, tetapi sebagai sesama manusia. Aku ingin meminta maaf dengan tulus padanya, dan membicarakan bagaimana kami bisa menjadi keluarga yang baik di masa depan. Aku berpikir selama beberapa hari, haruskah aku menemuinya sekarang juga? Atau haruskah aku menulis surat dan menitipkannya pada Budi? Tapi rasanya itu terlalu pengecut. Yang harus kulakukan adalah memberanikan diri. Aku kembali ke sekitar pemandian. Kali ini aku tidak membawa handuk, tidak juga menyamar sebagai pelanggan. Aku hanya berjalan dengan niat untuk mencari seseorang. Ketika sampai di depan pemandian, seorang pegawai yang berbeda menyambutku. Selamat siang. Permisi, apa saya bisa tahu kontak Dewi Lestari? Ada urusan pribadi. Pegawai itu menunjukkan raut wajah tidak enak. Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan kontak pribadi. Beliau juga pergi begitu saja tanpa pamit. Memang orangnya pendiam. Aku menunduk. Baiklah, saya mengerti.
Saat hendak berbalik, sebuah suara yang kukenal terdengar dari belakang. Ibu mencari Dewi. Itu adalah pegawai senior yang kutemui tempo hari. Aku terkejut dan menoleh. Ia menyodorkan selembar kertas kecil. Katanya dia kursus di dekat sini. Kursus perawat lansia. Katanya ada kelas malam. Mungkin di gedung di dalam gang itu. Aku membungkuk dan berterima kasih. Terima kasih banyak. Di sebuah gang sempit, sebuah lembaga kursus kecil dengan papan nama yang pudar terlihat. Pusat Pelatihan Perawat Lansia. Aku membuka pintu, dan seorang staf menyapa dengan tenang. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Dengan ragu aku bertanya. Permisi, apa ada murid bernama Dewi Lestari di sini? Staf itu mengangguk. Ya, tapi katanya beliau hanya ikut sampai bulan ini. Akhir-akhir ini ada urusan keluarga, jadi sudah beberapa hari tidak masuk. Urusan keluarga? Kalimat itu terasa aneh. Setahuku ia tidak punya orang tua. Keluarga siapa yang dimaksud? Staf itu menggeleng, tidak tahu detailnya. Aku berterima kasih dan berbalik. Sambil berjalan keluar, aku berpikir, apa ini karena aku? Sikap dinginku di pemandian, kalimatnya saat menggosok punggungku, punggungnya mirip ibu saya. Apa aku telah menyakiti hatinya? Aku masuk ke sebuah warung makan kecil di sebelah tempat kursus. Berpikir mungkin ini tempat yang sering ia kunjungi. Di dalam, sepasang suami istri parubaya sedang dengan tenang menggulung lontong. Aku kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Permisi, apa ada gadis bernama Dewi Lestari yang sering kesini? Pasangan itu serempak mengangguk. Oh, gadis pendiam itu ya. Selalu pesan semangkuk mie instan, lalu sibuk mencatat di bukunya. Rajin sekali. Pernah suatu malam hujan deras sekali. Semua pelanggan lain masuk untuk berteduh, tapi Dewi malah memberikan tempat duduknya dan menunggu di luar sambil kehujanan. Dia bilang, saya sebentar lagi selesai, biar para orang tua dulu yang makan. Aku menggenggam erat serbet di tanganku. Gadis itu, dimanapun, selalu mendahulukan orang lain. Aku keluar dari warung dan kembali ke jalan besar, lalu mampir ke klinik kecantikan. Berharap bisa mendengar kabar lebih detail tentang Dewi. Pemiliknya menyambutku dengan ramah. Oh, ibu mencari Dewi, ya? Kasihan, akhir-akhir ini dia sedang ada masalah. Masalah? Iya. Nenek yang merawatnya sejak kecil tiba-tiba jatuh sakit. Jadi dia berhenti kerja di pemandian dan kursusnya juga libur dulu. Baru sekarang aku mengerti. Urusan keluarga itu adalah merawat neneknya. Bukan kerabat darah, tapi beliau yang membesarkannya. Dewi itu sangat berbakti, selalu khawatir tentang neneknya. Dadaku terasa sesak. Gadis itu tidak sendirian. Ia mengesampingkan segalanya untuk merawat nenek yang telah membesarkannya. Apa neneknya sakit parah? Sepertinya mulai pikun. Dewi menangis saat cerita. Katanya sekarang takut meninggalkan neneknya sendirian. Aku tidak bisa mendengar lebih lanjut. Aku berterima kasih pada pemilik klinik dan segera keluar. Angin dingin menerpa wajahku, tetapi dadaku panas. Baru sekarang aku mengerti betapa sepi dan sulit situasi yang dihadapinya. Aku memutuskan untuk tidak ragu lagi. Aku menelepon Budi. Bu, ada apa dengan Dewi? Budi terdengar kaget. Loh, kenapa? Ada apa, Bu? Tidak apa-apa. Ibu hanya ingin bertemu dengannya. Budi terdiam lama, lalu berkata pelan. Dewi pikir ibu tidak menyukainya, makanya dia tidak berani datang menemui ibu lebih dulu. Dia sangat cemas. Aku diam-diam memejamkan mata. Tapi nada bicara ibu sekarang berbeda. Iya. Setelah melihatnya, pikiran ibu berubah. Budi menarik napas. Kalau begitu, apa kita bisa makan bersama bertiga? Baru saat itulah aku mengangguk. Iya. Ibu ingin sekali meminta maaf padanya. Saat kalimat itu keluar dari mulutku, sebuah sudut di hatiku terasa lega. Aku ingin memahami Dewi Lestari. Tidak. Aku ingin merangkul seluruh waktu yang telah ia lalui, dan untuk gadis yang sedang kesulitan merawat neneknya itu, sekarang aku ingin menjadi orang yang bisa diandalkannya. Itu adalah sebuah restoran Sunda kecil yang tenang. Musik lembut mengalun, dan kami bertiga duduk di dekat jendela, terdiam untuk beberapa saat. Budi, sambil mengamati situasi, menyodorkan gelas air. Dewi,
Dengan kedua tangan di atas pangkuannya, terus memainkan jemarinya. Aku menatap gadis itu. Wajah tanpa riasan, kemeja yang rapi, dan sikapnya yang seolah bernapas dengan sangat hati-hati. Lama tidak bertemu ya, Bu? Dewi membuka percakapan lebih dulu. Suaranya kecil, tetapi tidak bergetar. Khas dirinya, tenang dan pendiam. Aku mengangguk. Ya, ternyata kamu anak yang jauh lebih tenang dari yang kuduga. Dewi tampak terkejut, matanya membulat. Waktu itu di pemandian, ibu melihatmu, aku memulai cerita, rasanya tidak adil kalau tidak melihat langsung. Mendengar itu, Budi diam, dan Dewi menundukkan kepalanya. Maafkan saya, Bu. Seharusnya saya yang datang lebih dulu, tapi saya tidak berani. Saya tidak tahu apakah saya pantas. Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Saya ingin memberitahu ibu dari awal. Saya tidak punya orang tua. Sejak SMP saya tinggal berpindah-pindah di rumah kerabat. Cerita hidup saya terlalu biasa untuk dibanggakan di depan siapapun. Aku mendengarkan ceritanya dalam diam. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada pembelaan. Ia hanya menceritakan hidupnya apa adanya. Sejak bertemu Mas Budi, baru pertama kali ada orang yang mau mendengarkan cerita saya. Karena itu saya ingin lebih berani, tapi setiap kali membayangkan ibu orangnya seperti apa, saya jadi takut. Mendengar itu, perlahan aku mengangkat gelas airku, jadi karena itu kamu berhati-hati, iya. Dan lari. Dewi mengangkat kepalanya dengan kaget. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Ibu juga awalnya lari sepertimu. Maksud ibu, pergi ke pemandian untuk melihatmu itu juga karena ibu tidak bisa menerima hatiku sendiri sebelum melihat langsung. Mata gadis itu perlahan memerah. Aku melanjutkan pelan. Ada satu kalimat yang kamu ucapkan di pemandian. Punggung ibu mirip dengan punggung ibu saya. Kalimat itu, sampai sekarang tidak bisa kulupakan. Sebenarnya, sudah lama sekali saya tidak bersandar di punggung ibu, jadi saya tidak ingat betul. Tapi hari itu, punggung ibu terasa begitu hangat. Dewi mengaku sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, aku menggigit bibirku. Dadaku sesak. Memikirkan betapa lamanya gadis, itu merindukan kehangatan seperti itu membuat hatiku ikut sakit. Devi. Iya, Bu. Aku minta maaf padamu. Karena sejak awal tidak melihatmu sebagai manusia, tapi hanya menilaimu sebagai calon menantu. Aku benar-benar malu. Setelah kalimat itu, hening sejenak. Dewi mengedipkan matanya dan menunduk. Lalu dengan suara kecil ia berkata, saya juga takut ibu akan membenci saya, jadi saya terus merasa kecil. Tapi di satu sisi, saya terus berharap, semoga ibu mau melihat saya sebagai seorang manusia biasa. Aku perlahan mengulurkan tanganku dari atas meja, meletakkannya di atas tangan gadis itu. Aku benar-benar minta maaf, dan terima kasih. Merasakan sentuhan itu, Dewi menunduk dan mulai menangis dalam diam. Budi dengan tenang menyodorkan tisu. Aku melihat pemandangan itu, betapa manis dan hangatnya mereka, sampai mataku ikut memanas. Setelah beberapa saat, Dewi berkata dengan suara kecil, Ibu, sudah dengar cerita tentang nenek, kan? Iya. Pasti berat ya? Iya. Beliau mulai pikun. Kadang-kadang tidak mengenali saya, tapi setiap kali saya bawakan makanan, beliau selalu bilang, terima kasih, putriku. Suara Dewi semakin mengecil. Tanpa nenek, saya mungkin tidak akan bisa sampai di sini. Aku mengangguk. Aku bisa mengerti betapa berharganya sosok nenek dalam hidup gadis itu. Kalau nanti kami menikah, saya ingin membawa nenek tinggal bersama. Apa tidak apa-apa? Bu, mendengar itu, aku justru semakin bersyukur pada gadis ini. Hatinya yang ingin bertanggung jawab sampai akhir pada orang yang telah membesarkannya. Itulah wujud asli gadis ini, tentu saja. Nenekmu sekarang keluarga kita juga. Semangkuk soto hangat disajikan, dan kami makan dalam diam, seperti kuah yang panas. Hati kami masing-masing perlahan mencair. Menjelang akhir makan, Dewi dengan hati-hati berkata, untuk pernikahan, saya ingin yang sederhana saja. Di kursi orang tua, saya harap hanya ibu yang duduk di sana. Aku mengangguk pelan. Iya, aku akan duduk di kursi itu, dengan kepala tegak dan bangga. Dewi menunduk, dan aku berjanji dalam hati. Mulai sekarang,
Aku ingin menjadi orang dewasa yang baik dalam hidup gadis ini. Dan aku ingin menjadi keluarga yang kokoh agar ia tidak lagi merasa sendirian. Pernikahan itu berlangsung dengan tenang. Tidak ada gedung besar, tidak ada ratusan tamu. Hanya sebuah ruang pernikahan kecil, dinding putih, pencahayaan hangat, dan dari jendela, sinar matahari musim semi turun dengan lembut. Aku, Wati, duduk di satu-satunya kursi keluarga di barisan depan. Mengenakan kebaya hitam dengan bros mutiara, dan di tanganku sarung tangan yang indah. Kursi di sebelahku kosong. Kursi yang seharusnya diduduki oleh orang tua Dewi. Tapi aku tidak lagi merasa sedih melihat kursi kosong itu. Karena sekarang, itu adalah tempat yang bisa kuisi. Di belakang, nenek yang merawat Dewi juga hadir. Duduk di kursi roda, beliau terkadang tidak mengenali Dewi, tetapi hari ini beliau tersenyum cerah. Putriku cantik sekali. Cantik sekali, gumamnya sambil bertepuk tangan. Aku melihatnya, dan hatiku kembali terasa hangat. Nenek ini juga sekarang bagian dari keluarga kami. Ketika musik lembut mulai mengalun, Dewi yang mengenakan gaun putih masuk. Ia berjalan perlahan dengan kepala tertunduk. Senyum tipis terukir di bibirnya, tetapi matanya sudah tampak berkaca-kaca. Mempelai pria, Budi, menyambutnya dan menggenggam tangannya. Mereka saling berhadapan, menunduk, dan suara pembawa acara bergema pelan. Sekarang, mempelai wanita akan memberikan hormat kepada keluarga. Dewi berjalan ke hadapanku. Ia berlutut, menyatukan kedua tangannya dengan sopan. Tradisi sungkeman dimulai. Dalam keheningan, suara kecil Dewi terdengar. Bagi saya yang tumbuh tanpa orang tua, terima kasih telah menjadi keluarga yang begitu hangat untuk saya. Ibu, terima kasih banyak. Saat itu, aku menahan napas. Air mata mengalir tanpa suara dari mataku, tangan kecil yang dulu dengan hati-hati menggosok punggungku di pemandian. Keraguan dan kehangatan yang ada di tangan itu, kini kembali berada di hadapanku. Aku perlahan bangkit, mengangkat sedikit ujung gaun Dewi dan menggenggam kedua tangannya. Mulai sekarang, panggillah ibu. Ibu akan selalu ada di pihakmu. Dewi tidak bisa menahan tangisnya dan mengangguk. Budi berdiri di sampingnya. Matanya memerah menyaksikan pemandangan itu. Dari kursi tamu, terdengar isak tangis, dan ruangan itu dipenuhi oleh udara hangat yang bercampur antara air mata dan senyuman. Pegawai senior dari pemandian juga datang. Ia menyeka matanya dengan sapu tangan dan bergumam, "Dewi, kita akhirnya menemukan keluarga yang baik." Pemilik warung, pemilik klinik kecantikan juga hadir. Semua ikut bahagia melihat Dewi menemukan keluarga yang sesungguhnya. Setelah pernikahan, kami bertiga berfoto bersama. Budi di tengah, Dewi dan aku di sampingnya. Fotografer meminta kami tersenyum, dan aku berkata pelan, "Di hari seperti ini, seandainya orang tuamu melihat, betapa bahagianya mereka." Dewi menggenggam tanganku erat. "Tidak apa-apa, Bu. Ada ibu di sini." Mendengar itu, aku mengangguk. "Benar? Sekarang, aku ibumu. Ibu yang sesekali bisa menggosok punggungmu di kamar mandi." Dewi tertawa lepas. Tawa yang tidak lagi terasa sepi. Setelah selesai berfoto, aku menghampiri nenek Dewi. "Nek, sekarang kita juga keluarga. Saya titip Dewi, ya." Nenek menggenggam tanganku erat dan berkata, "Tolong jaga putri saya, dia anak yang sangat baik." Saat itu, hatiku kembali terenyuh. Meskipun demensia telah merenggut banyak ingatannya, cinta untuk Dewi tetap begitu jelas di hati nenek. Setelah pernikahan selesai, aku pulang. Beberapa hari kemudian, aku mengeluarkan buku harian lama dan menulis tentang pernikahan hari itu. Sentuhan hangat tangannya telah membersihkan hatiku. Hubungan yang dimulai di pemandian itu, hari ini telah menjadi keluarga. Aku sekarang telah menjadi ibunya. Dan Dewi, juga nenek, semuanya adalah keluargaku. Aku meletakkan pena dan menatap keluar jendela. Sore itu, sinar matahari masuk dengan cerah. Kehangatannya meresap hingga ke hati. Dan aku, tersenyum dengan sangat perlahan. Dalam hati, aku kembali mengenang hari itu. Wajah Dewi yang pertama kali kulihat di pemandian, satu kalimat yang ia ucapkan saat menggosok punggungku. Semuanya terhubung menjadi satu. Kecurigaan dan prasangka saat itu telah berubah menjadi cinta dan keluarga hari ini. Sambil menatap keluar jendela,
Aku bergumam pelan. Terima kasih, Dewi. Berkatmu, aku juga menjadi orang yang lebih baik. 5 tahun kemudian. Nek, airnya panas. Di sebuah kamar mandi keluarga yang cerah, aku, Wati, sedang dengan hati-hati memandikan cucuku, Bima. Anak itu tertawa riang sambil bermain air, dan aku terus tersenyum melihatnya. Biar saya saja, Bu, kata Dewi sambil mendekat dan mengenakan celemek. Tetapi aku menggeleng. Tidak apa-apa. Biar nenek yang lakukan. Bima sukakan mandi sama nenek. Anak itu mengangkat kedua tangannya seolah berteriak suka. Dewi tersenyum melihatnya. Mengingat pertemuan pertama kami di pemandian 5 tahun lalu, rasanya seperti mimpi. Ketegangan dan kecanggungan saat itu, kini telah menjadi keseharian yang begitu hangat. Bu, ya? Waktu itu di pemandian, saat saya menggosok punggung ibu, rasanya benar-benar hangat. Aku berhenti sejenak dan menatap Dewi. Tapi sekarang, melihat ibu memandikan Bima seperti ini, saya jadi tahu bahwa kehangatan waktu itu benar-benar nyata. Aku meraih tangan Dewi dengan tanganku yang basah. Dewi, kamu sekarang sudah jadi ibu, jadi kamu pasti mengerti. Cinta itu, meskipun awalnya canggung, kalau terus dilakukan lama-lama akan menjadi alami. Bima memercikkan air ke arah kami berdua. Di matanya yang jernih, terpantul cinta dari nenek dan ibunya. Semoga nanti kalau Bima besar, dia juga jadi orang yang hangat seperti ini, kata Dewi sambil mengelus kepala anaknya. Tentu saja. Nenek dan ibunya membesarkannya dengan cinta seperti ini, mana mungkin tidak? Aku membungkus anak itu dengan handuk dan memeluknya. Bima merasa aman di pelukan neneknya, memejamkan mata. Saat itu, seperti air hangat, hati kami bertiga mengalir menjadi satu. Seperti setetes air hangat yang membasahi hati, ketika sebuah prasangka kecil hilang, kita menjadi bisa lebih mencintai. Semoga kisah Wati dan Dewi hari ini memberikan gaung yang hangat di hati Anda.